فبأي آلاء ربكما تكذبان Kematian seorang mukmin, kemudian apa saja yang terjadi saat kematian seorang mukmin ataupun kafir, kemudian apa yang terjadi di alam kubur dan peristiwa-peristiwanya, kemudian juga tentang gambaran azab kubur dan hal-hal yang bisa menyelamatkannya, termasuk juga bicara tentang ruh, kemana ruh ini di dalam kuburan. Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara kemana seorang mukmin itu harus mengingat sebuah kematian. Pertama, karena mengingat kematian bisa menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak pernah mengingat mati, maka orang akan terbiasa melakukan maksiat. Karena dia pikir bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian akan mempermudah untuk segera bertobat dan juga melakukan amal saleh. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian adalah hal yang bisa mendatangkan rasa takut, sehingga orang tidak mungkin merasa aman dari azab kubur, dan dia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari setiap penyebab yang akan menjerumuskan dari azab kubur. Tentu yang terakhir, mengingat kematian karena kematian sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan, dan kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan. Inilah hikmah kenapa kita disuruh mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, apabila berdiri di samping kuburan, maka Utsman selalu menangis. Tetapi kalau Utsman dibicarakan tentang kondisi neraka dan azabnya, maka Utsman ibn Affan biasa-biasa saja. Kemudian ditanyakan kepada Utsman ibn Affan penyebabnya. Kenapa kalau disebut atau melihat kematian dia menangis, tetapi kalau diceritakan tentang akhirat dia biasa saja? Maka jawaban Utsman ibn Affan radhiyallahu an mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Utsman, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sesungguhnya kuburan itu, kata Utsman mengutip sabda Nabi, adalah awal tempat seseorang menuju akhirat. Kalau dia selamat di kuburan, maka setelahnya lebih mudah bagi dia. Tetapi kalau dia tidak selamat di dalam kuburan, maka setelahnya akan lebih keras kepada dia. Itulah kenapa kemudian Utsman menangis saat diceritakan soal kematian. Banyak riwayat yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada ayat yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah tetapkan jawaban bagi orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap saat fitnah kubur. Saya akan sebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan kematian. Pertama, riwayat daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu.
Suatu ketika kata Bara bin Azib radhiyallahu an, kami keluar bersama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Maka ketika galian kubur itu sudah digali dan belum sampai kepada lahatnya, maksudnya lubang kedua dalam kuburan disebut lahat namanya, maka Nabi SAW kemudian duduk dan kami pun duduk, kata Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi SAW, ista'idhu billahi min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rasul SAW menyebutnya marrataini aw thalathan, 3 kali. Kemudian Rasul menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin. Kata Nabi SAW, innal abda al-mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirati nazala ilaihi malakun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syamsu. Apabila seorang hamba mukmin, kata Rasul, ketika dia hendak berpisah dari dunia dan menghadap akhirat, maka turun malaikat dari langit yang berwarna sangat putih sekali. Wajah-wajah malaikat ini sangat putih. Dan yang dimaksud malaikat di sini tentu bukan satu malaikat, bukan malakul maut saja, tidak, tetapi diiringi dengan rusulul maut namanya, pembantu-pembantu malaikat maut, berdasarkan ayat Al-Quran, tawaffathum rusuluna, kami wafatkan dengan mengutus utusan-utusan kami, menunjukkan bukan satu malaikat tetapi banyak malaikat. Tentu banyaknya malaikat ini berdasarkan tugas masing-masing. Malaikat maut itu kan hanya mencabut nyawa saja. Selepas itu kemudian diserahkan kepada malaikat rahmat kalau dia seorang mukmin, atau kepada malaikat azab kalau dia orang kafir atau orang fasik. Lah tentu kondisi seperti ini, ikhwan, tidak ada yang tahu kecuali orang yang meninggal. Orang-orang yang menyaksikan di sekitarnya, orang yang sedang nazah itu, tidak ada yang tahu bahwa di situ ada malaikat. Yang tahu hanyalah orang yang sedang nazah saja. Karena sebagian para ulama ketika menjelaskan apakah orang yang meninggal dunia itu mampu melihat malaikat, sebagian ulama mengatakan ya, mereka akan melihat malakul maut. Dan juga mereka akan diperlihatkan catatannya, walaupun hanya sekilas pandang saja. Catatan selama hidup dia itu, dia akan diperlihatkan sekilas saja. Dan itulah kondisi-kondisi menakutkan, sehingga kenapa Rasul mengatakan saat orang seperti ini tidak boleh mengatakan kecuali kebaikan. Dan inilah doa yang paling mustajab bagi orang-orang yang hidup di sekitarnya. Minta kepada Allah agar orang ini dimudahkan kematiannya. Lah setelah itu kemudian kata Nabi SAW, ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Pembantu-pembantu malaikat maut ini, sebagian mereka membawa kain kafan dari sorga dan juga minyak wangi dari sorga. Hatta yajlisu minhu madal basar, sampai kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat untuk mencabut nyawa dan juga menyediakan peralatan-peralatan fardu kifayah seperti kain kafan dan juga wewangian, kalau dia ruhnya seorang mukmin, maka akan diutus malaikat yang indah sekali dalam rangka ikraman, memuliakan jasad yang akan dicabut ruhnya itu.
Jadi yang diutus itu betul-betul malaikat, bukan malaikat yang menyeramkan, tidak. Makanya Rasul mengatakan bidul wujuh, wajah mereka sangat bercahaya. Kemudian juga a'wanul malakal maut ini, pembantu-pembantu malaikat maut ini, mereka ditugaskan sebagian mereka untuk membisikkan di telinganya. Apa bisikannya? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, karena Allah sudah janjikan kepadamu surga yang akan menantimu. Artinya bahwa kematian seorang mukmin itu sangat indah sekali, sangat indah, dan itulah yang dikehendaki seorang mukmin. Makanya di zaman Nabi SAW ketika ada jenazah yang lewat, kata Nabi SAW, yastarih mustarih wa mustarahu minhu. Mustarih wa mustarahu minhu. Sahabat mengatakan, apa yang dimaksud mustarih dan apa yang dimaksud mustarah minhu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjelaskan, kalau dia hamba yang mukmin, maka dia mustarih, artinya dia menuju peristirahatannya. Dia meninggalkan keperitan dunianya, dia meninggalkan kesusahan dunianya, dan itulah yang dikehendaki seorang mukmin. Karena di dunia ini kan lelah kita hidup ini, ikhwan. Banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan. Apabila kemudian dia meninggalkan dunia, artinya dia meninggalkan kelelahan itu. Itu kalau seorang mukmin. Tetapi kata Nabi SAW, kalau dia orang fajir, orang jahat, mustarah minhu. Apa mustarah minhu? Maksudnya bukan dia yang beristirahat, tetapi orang lain beristirahat dari dia. Orang lain senang dengan kematiannya, orang lain mengutuk kematiannya, mendoakan buruk kematiannya, bahagia dengan kematiannya. Itu maksudnya mustarah minhu itu. Jadi seorang mukmin itu memang kematian sangat ditunggu-tunggu, karena memang Nabi SAW yang mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengan dia. Makanya kenapa diutus malaikat-malaikat seperti ini. Kemudian setelah orang ini dihadapkan dengan malakul maut dan juga rusulul maut, maka kemudian dalam riwayat yang lain, malaikat maut akan menyeru kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsu at-tayyibah. Wahai jiwa yang tenang, kanat fil jasadi tayyib, yang bersarang di jasad yang baik, ukhruji hamidatan, keluarlah dengan sangat terpuji, wa abshiri birauhi wa rauhanin wa rabbi ghairi ghadbah, berbahagialah, keluarlah wahai roh-roh yang baik, dengan dihadapkan kepada Rabb yang tidak pernah murka kepada anda. Dalam riwayat, marhaban binafsi at-tayyibah, selamat datang jiwa yang sangat baik. Ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah kepada Rabb yang sudah menanti kamu dengan keridhaan. Tentu panggilan seperti ini, ikhwan, akan merangsang ruh itu untuk cepat keluar. Makanya kalau kita melihat di masyarakat, kan terkadang ada orang yang nazar itu sampai berhari-hari tidak keluar-keluar ruhnya. Ada yang 1 minggu dia sakaratul maut, koma. Ada yang 1 bulan tidak mati-mati. Tetapi ruhnya seorang mukmin ketika dipanggil seperti itu, maka Nabi SAW kemudian mempermisalkan ruhnya seorang mukmin ketika dipanggil dengan kata-kata wahai jiwa yang tenang, maka ruhnya itu akan keluar seperti tetesan air yang terakhir fi famis siqa, dari mulut teko yang terakhir dia keluar. Kalau saya analogikan ini botol aqua, ini kan banyak airnya.
Kalau kita buka tutupnya ini, kemudian kita tuangkan, tentu air yang pertama kali yang keluar pasti deras, karena masih penuh dengan air kan. Tapi kalau seandainya air yang dalam botol ini hanya tinggal 1 tetes saja, kemudian kita tuangkan seperti ini, maka air yang 1 tetes itu akan mengalir dengan pelan kan, dengan pelan, kemudian jatuh persis di mulut teko tadi. Begitulah gambaran Rasul ketika menjelaskan ruhnya seorang mukmin itu keluar seperti tetesan air yang keluar yang terakhir dari mulut teko. Jadi akan lembut, lain dengan kalau kita langsung keluar begini kan langsung deras gitu ya. Tapi kalau tetesan yang terakhir kan lembut keluarnya, pelan, tapi pasti kemudian keluar. Begitulah Rasul menggambarkan ruhnya seorang mukmin apabila dicabut oleh Allah lewat para malaikat maut ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah ruh itu dicabut, ingat malakul maut itu hanya mencabut ruh saja, tugas dia selesai sampai di sini. Kemudian setelah itu beralih kepada malaikat rahmat atau disebut dengan rusulul maut namanya. Lah rusulul maut inilah yang kemudian mengambil alih ruh tersebut, kemudian meletakkan di kain kafan yang sudah disediakan dari sorga. Kemudian wewangian yang semerbak laksana minyak misik dalam riwayat. Jadi baunya itu membumbung sampai ke langit, sehingga setiap malaikat yang mencium baunya di langit itu, mereka akan bertanya, ruhnya siapa ini? Maka malaikat yang membawa ruh ini akan menyebut nama dengan nama yang dia sukai dipanggilnya di dunia dan mengatakan ruhnya fulan ibnu fulan. Maka semua malaikat di langit memuji ruh ini. Kemudian ruh ini diangkat sampai ke langit pertama. Maka kemudian penjaga pintu langit pertama membuka pintunya, kemudian naik ke langit pertama. Semua malaikat di langit pertama mendoakan ruh ini. Kemudian naik ke langit kedua, seluruh malaikat di langit kedua mendoakan ruh ini, sampai kemudian melewati langit ketujuh. Tidak dijelaskan sampai di mana ruh ini dinaikkan ke langit, yang jelas dia melewati langit ketujuh. Wallahu alam sampai di mana, karena riwayatnya tidak dijelaskan. Kemudian setelah itu Allah berjumpa dengan ruh ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat yang membawa ruh ini, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya dengan baik. Catatannya angkat, letakkan di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Illiyin. Illiyin itu tempat yang paling tinggi yang ada di sorga. Letakkan catatannya di situ. Kemudian ruhnya kembalikan ke dalam jasadnya. Maka kemudian ruh itu ke dalam jasadnya dikembalikan. Lah saat seperti ini, ketika ruh ini diterbangkan ke langit, disitulah manusia sedang memandikan jenazah ini, kemudian mengkafani jenazah ini, kemudian menyolati jenazah ini, kemudian mendoakan jenazah ini, sampai kemudian ke dalam kubur, kemudian meletakkan di liang lahat, kemudian dipendam kuburannya. Jadi saat proses fardu kifayah itulah ruh naik ke langit. Jadi manusia sedang sibuk memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, maka ruh punya kesibukan sendiri karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian ketika selesai sudah penguburan, barulah kemudian ruh itu dihantar kembali ke dalam kuburnya. Lah ketika ruh dengan jasad ini kemudian kembali, disitulah orang yang ada di kubur ini sempat mendengar pembicaraan orang-orang yang di atas kuburan, termasuk suara terompahnya, suara sandalnya, dia mendengarnya. Termasuk apa yang dibicarakan di atas itu dia sempat mendengarnya. Apakah dia sedang menangis, apakah sedang mencela, ataukah sedang memuji, ataukah sedang berbicara tentang hal-hal tentang dia, dia semua dengar. Dan itu berdasarkan riwayat
Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bercerita ketika Nabi SAW selesai perang Badar. Kemudian pemimpin Quraisy itu semua mati di perang Badar dan dimasukkan ke dalam sumur yang tidak berpenghuni, yang disebut dengan Qalibu Badri. Kemudian Nabi SAW 3 hari menetap di Badar setelah kemenangannya, mulai dari tanggal 17 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Kemudian Nabi SAW menghampiri sumur yang dilempar jasad-jasad para pembesar orang kafir, Abu Jahal, Umayyah, kemudian Al-Walid dan semua pembesar Quraisy yang dimasukkan ke dalam sumur itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan dengan menyebut satu persatu namanya, wahai fulan, wahai Abu Jahal, wahai Uqbah, wahai Umayyah, disebutkan satu-satu tuh. Kemudian Rasul mengatakan, hal wajadtum ma wa'adakum haqqa laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, kata Rasul. Wahai Abu Jahal dan para pembesar Quraisy yang lainnya, apakah kalian sudah mendapatkan yang kalian janjikan ketika kalian berada di dunia? Kata Nabi SAW, sungguh kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami hari ini berupa kemenangan. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu merasa heran kenapa Rasul berbicara dengan sumur yang di situ jasad-jasadnya pembesar orang-orang Quraisy itu. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah mereka sudah jadi bangkai? Mereka tidak akan mendengar ucapan. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ketika Umar mengatakan, atukallimu amwatan, kenapa kau bicara dengan orang mati? Maka Rasul mengatakan, wallahi ya Umar, ma antum asma lima aqulu lahum, kalian tidak lebih mendengar dibandingkan orang-orang yang ada dalam sumur ini kepada ucapanku. Artinya para pembesar Quraisy yang sudah mati, yang sudah dimasukkan ke dalam sumur itu sangat mendengar ucapan Nabi. Dari sini istinbat para ulama bahwa apabila orang masuk ke dalam kuburan, maka dia mendengar saat itu apapun yang dibicarakan orang di atas kuburan itu. Makanya pentingnya kita ini menjadi orang baik. Sebab kalau orang jahat pasti akan dibicarakan keburukan di atas kuburan, dan itu menakutkan dia dalam kuburan kan gitu. Tetapi kalau yang dibicarakanlah pujian-pujian, tentu akan menenangkan, karena tidak mungkin Allah mengumpulkan dua rasa takut, baik ketika di dunia ataukah ketika di dalam kuburan. Tidak mungkin Allah kumpulkan dua rasa takut. Kalau dia takut di dunia semasa hidupnya, maka dia akan merasa aman di kuburannya. Tapi kalau dia merasa aman di dunia, maka dia akan merasa takut di kuburannya. Lah ketika kemudian dia sempat mendengar suara-suara pembicaraan orang yang di atas kuburan, sampai yang terakhir sandal yang melangkah meninggalkannya, disitulah malaik kemudian orang ini sempat mendengar akhir suara terompah yang meninggalkan jauh sampai di pintu gerbang kuburan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kirim amal solehnya. Dalam riwayat yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu an, tiba-tiba kemudian datanglah salat inda ra'sihi, waz zakatu an yaminihi, wasyamu an yasarihi, wa kana fi'lul khairati min sadaqatin wassilahi wal ma'rufi wal ihsan ila nasi inda rijlaihi. Tiba-tiba ini sebelum mungkar dan nakir datang, maka amalan salat akan mendatangi dan ada di atas kepalanya. Kemudian zakat di samping kanannya, kemudian puasa di samping kirinya, kemudian perbuatan kebaikan dari sedekah, menyambung silaturahim, memerintahkan kebaikan, berbuat baik kepada manusia diletakkan di antara kedua kakinya. Karena kan posisi dia berbaring. Ya, posisi orang yang dikuburkan berbaring. Sehingga di arah kepalanya ada sholat, kemudian samping kirinya ada puasa, samping kanannya ada zakat, kemudian di sebelah kakinya ada sedekah, ada silaturahim, ada kebaikan, dan begitu seterusnya. Dan amalan-amalan ini menjelma
sebagai manusia. Jadi amalan-amalan soleh itu, salat akan menjadi manusia, kemudian zakat akan menjadi manusia, dan akan mengelilingi dia dalam kuburannya. Sehingga kemudian ketika Munkar dan Nakir ini datang, kemudian hendak membentak dengan fitnah kubur, dengan pertanyaan-pertanyaan kuburannya dari arah kepalanya, maka amalan yang ada di kepalanya, amalan solatnya akan mendorongnya dan mengatakan, ma qibali madkhal, tidak ada jalan lewat sini. Kemudian yang ketika malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya dari sebelah kirinya, maka akan didorong oleh amal soleh sebelah kirinya dan mengatakan, ma qibali madkhal, tidak ada jalan kau untuk bertanya kepada orang ini. Dan begitu seterusnya, setiap kali malaikat Munkar dan Nakir bertanya ini dari arah mana saja, maka kalian dilindungi oleh amal solehnya. Subhanallah ikhwan, ya. Sehingga malaikat yang akan memfitnah kubur ini kebingungan harus bertanya dari arah mana, ya. Makanya kemudian disebutkan dalam riwayat ini, fayajlisu wa qad tamatsalat lahu syamsu wa qad danat lil ghurub fayuqalu lahu akhbirna amma nas'aluka fayaqulu da'uni hatta usalli. Ketika kemudian malaikat maut atau malaikat Munkar Nakir hendak bertanya, tiba-tiba tidak digubris, tidak direspon oleh orang ini dan mengatakan, jangan tanya saya hendak sholat. Dia kepikiran ingin sholat. Bayangkan, ruhnya seorang mukmin yang ada dalam kubur itu masih kepikiran ingin sholat dan mengatakan, da'uni hatta usalli, jangan dulu kau tanya aku sampai aku laksanakan sholat, katanya. Padahal sudah tidak ada sholat lagi di kuburan, ya. Tapi begitulah ruhnya seorang mukmin, semangat ibadahnya itu sampai dalam kuburan. Akhirnya kemudian dia pun didudukkan dengan cara baik, kemudian juga ditanya dengan cara baik masalahnya. Dalam sebuah riwayat bahwa malaikat Munkar dan Nakir ini saat bertanya kepada ruhnya orang yang beriman ini, kata Nabi SAW bahwa bentuknya ini memang luar biasa, sangat menakutkan. Di mana suaranya kalbarki, suaranya malaikat Munkar dan Nakir itu seperti petir, menggelegar. Kemudian juga ucapannya seperti kilat dan wajahnya sangat menakutkan. Dari sini ikhwatu fiddin, pertanyaan semudah apapun dalam kondisi takut pasti akan sulit dijawab, kan? Anda saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi kemudian setelah itu saya bunuh Anda, umpamanya saya letakkan pistol di kepala, kemudian saya tanya dengan beberapa soalan. Ketika rasa takut menguasainya, soalan semudah apapun akan sulit dijawab. Akan sulit dijawab. Ini kan soalan-soalan yang ma'ruf kita dengar di dunia. Siapa Rabbmu? Kita katakan Allah. Siapa Nabimu? Kita katakan Muhammad. Apa agamamu? Kita katakan Islam. Itu kan mudah. Mudah soalan ini. Tetapi dalam kondisi takut ikhwatu fiddin, walaupun soalan-soalan ini mudah dijawab, belum tentu orang bisa menjawab. Karena memang suara malaikat ini yang bertanya kepada orang ini luar biasa. Suaranya seperti kilat menggelegar, wajahnya menakutkan. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada ruhnya seorang mukmin, kepada hamba seorang mukmin, dan Allah katakan yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah akan tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Jadi yang menjawab itu adalah ketetapan dari Allah, taufik dari Allah, bukan kita. Kan dalam kondisi takut kita tidak bisa jawab, ya. Tetapi hamba yang beriman ditolong dalam kuburannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan jawabannya, sehingga setiap ditanya dia sanggup menjawab. Dan ketika dia sanggup menjawab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rekomendasi dari langit dan mengatakan, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Ketika sudah dikatakan hambaku telah benar, Munkar dan Nakir pun sudah pergi,
Tiba-tiba Allah katakan, bentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Bentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Berikan cahaya dalam kuburannya. Bukakan pintu dari sorga. Hantarkan minyak wangi dari sorga, pakaian, minuman dari sorga, suasana dari sorga, hantarkan ke dalam kuburannya. Itulah yang disebut dengan nikmatul kubur namanya. Nikmat kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, suatu ketika masuk nenek-nenek Yahudi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian nenek Yahudi ini mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim." Sesungguhnya orang-orang yang dikubur itu, kata nenek Yahudi ini, mereka akan diazab dalam kuburan mereka. Kemudian Aisyah mengatakan, "Kadzabti, dusta kamu. Saya akan tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka setelah itu kemudian nenek Yahudi pergi, Rasul masuk ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan, "Ya Rasulullah, tadi ada nenek Yahudi mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang ada di kubur itu akan diazab. Apa pendapatmu?" Kata Rasulullah SAW, "Kadzabat, dia sudah berdusta." Tiba-tiba kemudian wahyu turun, memberitahu dan membenarkan ucapan orang Yahudi atau nenek Yahudi itu. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya